Katanya, cinta sejati tak akan pergi meski diuji. Tapi bagaimana kalau justru orang yang paling kamu percaya, menusuk dari belakang, saat kamu paling lemah? Assalamualaikum sahabat cerita semua. Selamat datang kembali di channel kita. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah nyata yang penuh makna, luka, dan pelajaran hidup. Kalau menurut kamu, setia itu harus dua arah. Tulis komentar di bawah, setia itu harga mati. Jangan lupa like dan share cerita ini, biar makin banyak yang sadar, cinta itu bukan cuma kata. Jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan. Apalagi saat ia terluka, tapi tetap memilih berdiri. Namaku Alia. Aku perempuan biasa, usia 27 tahun, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota Semarang. Sejak kecil aku terbiasa mandiri. Anak pertama dari 3 bersaudara, terbiasa jadi tempat curhat ibu, sekaligus bantu ayah jualan nasi goreng. Kulitku kuning langsat, rambutku panjang tapi hampir selalu kusimpan rapi di balik jilbab. Aku bukan perempuan yang suka ribet. Kalau bicara, suaraku cenderung pelan, dan aku terbiasa mengalah, mungkin terlalu sering. Aku menikah dengan Dimas 3 tahun lalu. Dia laki-laki pertama yang membuatku merasa dianggap spesial. Usianya 31, manajer marketing sebuah perusahaan swasta. Wajahnya selalu terlihat rapi, aroma parfumnya selalu melekat di baju, dan caranya bicara tenang, terlalu tenang hingga kadang tak terbaca isi hatinya. Dulu, aku percaya sepenuhnya padanya. Tapi sekarang, aku bahkan takut bertanya. Masihkah dia laki-laki yang sama? Sejak kehamilanku masuk bulan ke-7, ada yang berubah dari Dimas. Awalnya kecil, tapi terasa. Ia mulai sering pulang malam, bilangnya lembur atau ketemu klien. Tapi aku perhatikan, ia kini lebih sering ganti parfum sebelum keluar malam. Parfum yang bukan biasanya. HP-nya juga tak pernah lagi diletakkan sembarangan. Dulu, aku bisa dengan bebas buka YouTube atau belanja online lewat HP-nya. Sekarang, HP itu seolah lengket di sakunya. Kode kuncinya berubah jadi sidik jari, dan itu satu-satunya milik dia. Pernah suatu malam, dia bilang ada rapat dadakan. Padahal aku lihat dari GPS-nya dia hanya mutar-mutar dekat kafe di pusat kota. Aku coba berpikir positif. Mungkin memang dia capek. Mungkin tekanan kerja sedang tinggi. Tapi batin seorang istri tak bisa dibohongi. Aku merasa, aku sedang digeser dari hatinya, perlahan tapi pasti. Saat usia kehamilanku menginjak 8 bulan, tubuhku makin berat. Jalan beberapa langkah saja sudah membuatku terengah. Tapi justru di saat tubuhku rapuh, hatiku makin tersayat. Dimas makin jauh. Aku masih menyiapkan bajunya setiap pagi, menyetrika kemejanya dengan aroma kesukaan, bahkan menuliskan pesan kecil di saku bajunya. Tapi sudah 2 minggu tak satu pun dibalas. Dimas lebih sering asyik dengan HP-nya daripada menatap perutku yang makin membesar. Pernah, saat kontrol ke dokter kandungan, dia lupa datang. Padahal dia sendiri yang dulu berjanji akan menemani tiap bulan. Saat aku telpon, jawabannya ringan, "Sorry banget, aku rapat penting." "Kamu bisa sama ibu, kan?" Tapi ibu sudah tua. Dan hari itu aku duduk sendirian di ruang tunggu, menahan air mata di antara ibu-ibu yang semuanya datang bersama suami masing-masing. Aku mulai mengamati. Diam-diam. Aku simpan setiap perubahan. Aku tahu ada seseorang yang mengisi ruang yang dulu milikku. Namanya tak pernah jelas di HP Dimas. Kadang hanya huruf C, kadang nama kantor. Tapi aku tahu, caranya tersenyum saat membalas pesan bukanlah senyum untuk klien atau rekan kerja. Senyum itu dulu milikku. Aku tak mau gegabah. Aku tak mau menuduh tanpa bukti. Tapi malam-malamku semakin gelisah. Sering aku menangis di kamar mandi, agar Dimas tak dengar. Tapi sebenarnya, aku yakin dia tahu. Dia hanya pura-pura tak tahu. Kami seperti 2 orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Aku bicara, dia hanya menjawab seperlunya. Sentuhan tangannya makin jarang. Bahkan, aku mulai lupa kapan terakhir kali dia memelukku tanpa terburu-buru. Puncaknya terjadi pada malam Minggu.
Dimas bilang ingin keluar sebentar, katanya beli makanan. Tapi sudah 2 jam, ia belum pulang. Aku yang sedang duduk di kamar, menatap bantal menyusui yang baru kubeli, tak sengaja melihat notifikasi WhatsApp di layar HP suamiku yang ia lupa logout dari laptop. Pesan itu masuk dari seseorang bernama Cindy, kantor. "Thanks ya sayang, tadi sore enak banget. Besok kita lunch lagi, ya tanda ciuman." Tanganku gemetar. Napasku tercekat. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku hanya menatap layar itu lama, sampai air mataku jatuh satu-satu ke keyboard. Jantungku rasanya pecah. Bukan karena pesan itu, tapi karena aku tahu, selama ini aku tidak gila. Yang membuatku gila justru, aku sudah tahu, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Setelah pesan dari Cindy muncul malam itu, aku tidak langsung menghadapi Dimas. Bukan karena aku takut padanya, tapi karena aku takut pada kenyataan yang akan keluar dari mulutnya. Aku terlalu lemah untuk mendengar penolakan yang sudah kutahu akan datang. Jadi, aku memilih diam. Tapi bukan berarti aku pasrah. Diamku bukan penyerahan, tapi pengamatan. Aku mulai mencatat, dalam kepala, dalam hati. Caranya bersikap, perbedaan kecil dari kebiasaannya. Dimas mulai memakai parfum yang berbeda, lebih tajam, lebih mewah. Jam pulangnya makin tak menentu. Kadang alasannya rapat malam, kadang katanya makan malam bareng tim. Tapi aku tahu, ada jarak yang makin nyata di antara kami. Jarak yang dulu tak pernah ada. Bahkan, saat aku sedang kesulitan bangun dari duduk karena perutku yang makin besar, dia hanya melirik sekilas dan kembali fokus pada HP-nya. Sakit itu bukan dari pukulan, tapi dari diabaikan orang yang seharusnya memeluk kita paling erat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk memastikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Aku menaruh bantal di bawah selimut, seperti anak kecil yang kabur dari rumah. Dimas, seperti kuduga, keluar rumah sekitar pukul 20.30, dengan kemeja santai tapi wangi parfumnya menusuk hidung. Aku langsung bangkit dan memesan ojek online, meminta driver untuk membuntuti motor yang dikendarai Dimas dari jarak aman. Hatiku berdebar bukan main, tapi bukan karena takut ketahuan, aku takut benar. Benar bahwa aku tidak lagi menjadi satu-satunya di hatinya. Kami mengikuti Dimas menuju pusat kota. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu toko mulai padam. Tapi satu kafe kecil masih terang benderang, penuh tawa dan musik akustik pelan. Di sana, Dimas turun dan masuk. Tak lama, muncul seorang perempuan muda mengenakan dress krem selutut. Ia tersenyum lebar, dan langsung memeluk Dimas dari samping. Aku duduk diam di atas motor. Sopir ojek online menatapku lewat spion, seolah tahu bahwa aku sedang menyaksikan kehancuran. "Mbak mau turun?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng. Tanganku memegang perutku yang makin keras karena tegang. Di dalam kafe, Dimas dan perempuan itu, aku yakin itu Cindy, tertawa lepas seperti sepasang kekasih yang sudah saling lama mengenal. Mereka duduk berdekatan, sesekali saling bersentuhan lengan. Aku tak kuat. Aku turunkan maskerku, berharap mereka tak melihat. Tapi entah kenapa aku juga ingin mereka tahu. Bahwa aku tahu. Bahwa aku ada. Bahwa aku, yang sedang mengandung anak Dimas, duduk tak jauh dari mereka, menggigil bukan karena udara malam, tapi karena dikhianati. Setelah 20 menit yang terasa seperti 20 tahun, aku minta sopir ojek mengantarku pulang. Di sepanjang jalan, aku menahan tangis. Aku bukan takut kehilangan Dimas, aku takut anakku kelak akan bertanya, kenapa ayah meninggalkan kita? Dan aku tak tahu harus menjawab apa. Sampai rumah, aku masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Tidak sambil teriak, tidak sambil marah. Hanya tangis diam, penuh sesak, seperti banjir yang ditahan di wadah kecil. Aku mengelus perutku, berkata pelan, "Maafin Mama ya, Nak. Mama nggak tahu papa kamu setega ini." Bayiku menendang pelan dari dalam. Mungkin ia tahu. Mungkin ia ikut sakit. Atau mungkin, dia sedang menguatkan.
Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil terus memikirkan, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tapi pagi harinya, aku bersikap biasa. Aku buatkan kopi untuk Dimas, meski jari-jariku masih gemetar. Aku sediakan bajunya, siapkan bekal makan siang. Dan saat dia duduk sarapan sambil menatap layar HP-nya, mungkin masih chatting dengan si perempuan itu, aku hanya tersenyum kecil. Dalam hatiku aku berkata, nikmatilah, Mas. Nikmatilah masa bodohmu. Karena sebentar lagi, dunia yang kamu abaikan akan pergi. Dan saat kamu mencarinya, bisa jadi, dia tak lagi menoleh. Dalam diamku, aku mulai menyiapkan keberanianku. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menyelamatkan harga diriku. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi tidak dengan hatiku. Aku sedang melipat baju bayi mungil, baju yang baru saja kubeli dari pasar, hasil menyisihkan uang belanja mingguan. Baju warna kuning gading dengan gambar kelinci kecil di dada. Entah kenapa, aku selalu membayangkan anakku laki-laki, meskipun aku belum sempat USG lagi. Tapi yang pasti, aku ingin bayi ini lahir dalam pelukan lengkap. Dalam doa yang penuh harapan, aku ingin dia merasakan dunia pertama kali lewat dekapan hangat ayah dan ibunya. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan seperti harapan. Ketika aku sedang menaruh baju itu ke dalam lemari kecil, tas kerja Dimas yang tergeletak di sofa menjatuhkan sebuah amplop putih panjang. Aku pikir itu surat dari kantor. Tapi saat kulihat tulisan tangannya di pojok kanan, lututku langsung lemas. Nama yang tertulis bukan nama klien. Itu namaku. Dengan huruf kapital, dan satu kata yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak, gugatan cerai. Aku duduk perlahan di lantai. Amplop itu kugenggam erat, tapi belum kubuka. Rasanya seperti mimpi buruk yang menampar wajahku dengan keras. Ini bukan pesan singkat. Ini bukan pertengkaran kecil. Ini adalah sebuah keputusan hukum, dan lebih dari itu, pengakuan bahwa dia sudah menyerah. Bahwa suamiku, ayah dari anakku yang belum lahir, sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari hidupku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, aku membuka surat itu. Isinya jelas, Dimas melalui pengacaranya mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Aku tertawa kecil, getir. Tidak harmonis? Sejak kapan? Bukankah selama ini aku terus berusaha menjaga semuanya tetap utuh? Bahkan ketika dia jelas-jelas berselingkuh, aku tetap diam. Aku tetap memasak untuknya. Tetap mencucikan bajunya. Bahkan masih menyebut namanya dalam doa malamku. Dan sekarang, dia membalas semua itu dengan surat cerai. Ketika Dimas pulang sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil memegang surat itu di tangan kanan. Ia terlihat kaget. Tapi hanya sebentar. Seolah sudah siap dengan semua skenario. Kamu udah baca, ya? Katanya ringan. Aku hanya menatapnya. Kenapa, Mas? Suaraku pelan, nyaris berbisik. Kenapa kamu tega banget ngelakuin ini? Sekarang? Ia menghela napas, menunduk, lalu berkata, Alia, aku udah gak yakin sama kita. Aku ngerasa semuanya jadi beban. Aku nggak sanggup terus-terusan merasa salah, merasa terkekang. Aku butuh ruang. Aku butuh hidup yang bisa bikin aku bahagia. Aku diam. Tidak karena tidak ingin menjawab, tapi karena otakku menolak memahami logika semacam itu. Kamu butuh ruang? Saat aku ngandung anakmu 8 bulan? Saat aku bahkan susah tidur, susah duduk, susah makan? Suaraku mulai pecah, tapi Dimas tidak bereaksi. Ia hanya berdiri, memalingkan wajah. Dingin. Datar. Seperti orang asing. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena kaget. Aku sudah tahu ke arah mana semua ini akan berjalan sejak pertama kali ia mulai berubah. Tapi tetap saja, menyaksikan kenyataan di hadapan mata, rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku bangun dan berjalan ke dapur. Kuambil gelas. Tapi tanganku gemetar hebat sampai gelas itu jatuh dan pecah. Aku terduduk di lantai, memeluk perutku. Aku tak menangis lagi.
Tangisku sudah habis. Yang tersisa hanya rasa kosong, seperti tubuh yang ditinggalkan roh. Kukatakan dalam hati, kamu mungkin pergi, Mas. Tapi aku tetap di sini. Aku akan lahirkan anak ini. Aku akan jadi rumah buat dia. Tanpa kamu. Dan dalam sunyi yang nyaring itu, aku sadar, ini bukan akhir dari cinta. Ini awal dari kekuatan. Besoknya, aku mengemas barang. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih pergi dengan harga diri. Aku tak ingin anakku melihat ibunya terus-menerus dihancurkan. Kakakku, Rani, yang tinggal di Semarang, menyuruhku pindah. Dia tahu semuanya. Dia menyambutku dengan tangan terbuka, tanpa banyak tanya. Kamu udah cukup sabar, Li, katanya sambil memelukku. Sekarang waktunya kamu pikirin kamu sendiri. Saat aku masuk ke mobil, Dimas tak ada di rumah. Mungkin di kantor. Mungkin bersama dia. Aku hanya meninggalkan catatan di meja makan. Terima kasih untuk segalanya. Aku pergi bukan karena kalah. Tapi karena aku ingin menang sebagai seorang ibu. Semarang, kota yang tadinya hanya sering kutemui lewat nama stasiun dan plat kendaraan, kini menjadi tempat pelarianku. Aku tinggal di rumah kakakku, Rani, yang sederhana tapi terasa hangat. Rumahnya kecil, tapi dipenuhi kasih sayang dari suami dan kedua anaknya. Di sana, aku tidak perlu pura-pura kuat. Aku bisa menangis, bisa diam, bisa mengungkapkan semua rasa marah dan kecewaku tanpa takut dihakimi. Rani tidak banyak tanya, dan mungkin itu yang paling aku butuhkan. Di malam pertama aku menginap, kami hanya duduk berdua di dapur. Minum teh manis hangat tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi saat dia pegang tanganku dan berkata, "Kamu nggak sendiri," aku menangis sejadi-jadinya di pundaknya. Itu pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku merasa aman. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar berdiri. Awalnya berat. Aku masih hamil besar, dan setiap langkah terasa menyesakkan. Tapi anehnya, setelah aku jauh dari Dimas, napasku jadi lebih lega. Tidak ada lagi tekanan untuk berpura-pura bahagia. Tidak ada lagi bayang-bayang wanita lain yang menempel di aroma baju suamiku. Perlahan, aku mulai menyibukkan diri. Aku ikut kelas daring tentang bisnis rumahan dari komunitas ibu-ibu di kelurahan. Rani yang mengenalkanku. Aku belajar tentang cara jualan online, promosi lewat media sosial, sampai membuat katalog sederhana. Aku juga mulai posting di akun Instagram lama yang dulu kuabaikan. Aku mulai menjual mukena anak, produk yang kutitip dari teman lama yang berjualan konveksi. Modalnya, dari uang tabunganku yang sempat kusisihkan, dan sedikit bantuan diam-diam dari Rani yang pura-pura bilang, uang belanja mingguan. Bayi yang selama ini tumbuh dalam diam, akhirnya lahir di bulan ke-9, tepat di awal musim hujan. Seorang bayi perempuan mungil, dengan tangisan kencang dan mata bulat yang langsung terbuka saat didekap. Saat suster menyerahkannya padaku, aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena aku merasa lengkap. Lengkap bukan karena ada seorang ayah di sampingku, tapi karena aku tahu, dia akan tumbuh dalam dekapan cinta yang tidak dibagi. Aku beri namanya Salma, yang berarti damai. Karena sejak kehadirannya, aku merasa damai untuk pertama kalinya. Aku tak menuliskan nama Dimas di akta lahirnya. Keputusan yang berat, tapi bagiku, itu cara paling tenang untuk menutup lembaran lama. Jika kelak dia besar dan bertanya siapa ayahnya, aku akan menjawab dengan jujur, tanpa kebencian. Tapi hari itu, aku hanya ingin bersyukur bahwa aku, perempuan yang sempat hampir hancur, telah melahirkan cinta dalam wujud yang paling suci. Waktu berjalan. Bisnisku berkembang pelan tapi pasti. Dari hanya jualan mukena, aku mulai menerima pesanan hampers, lalu merambah ke perlengkapan bayi. Aku desain sendiri, aku foto sendiri dengan HP jadul. Salma menemaniku setiap hari. Dia bayi yang tenang, seolah tahu ibunya sedang membangun ulang hidupnya dari nol. Rani dan keluarganya adalah support sistem terbaik yang Tuhan kirimkan. Dan yang membuatku makin kuat, adalah pesan-pesan dari pelanggan yang bilang, "Mbak, aku salut sama semangatnya." Mereka tidak tahu kisahku.
tapi mereka bisa merasakannya lewat produk yang kubuat dengan sepenuh hati. Semakin hari, aku tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual harapan. Dan dari situ, aku menemukan bahwa luka memang menyakitkan, tapi juga membuka mata tentang siapa diri kita sebenarnya. Sementara itu, dari kabar samar yang kudengar lewat teman-teman lama, hubungan Dimas dan Cindy tidak berjalan mulus. Cindy keluar dari kantor setelah ketahuan punya hubungan spesial dengan Dimas. Banyak gosip beredar. Ada yang bilang Dimas kehilangan pekerjaannya, ada yang bilang ia mencoba menjalin kembali komunikasi denganku. Tapi aku tidak tertarik mengkonfirmasi. Nomornya sudah kublokir sejak malam aku pindah. Aku tidak butuh klarifikasi dari seseorang yang bahkan tak sanggup bertanggung jawab saat aku melahirkan. Tidak, ini bukan balas dendam. Ini tentang menjaga ketenangan yang sudah susah payah ku dapat. Dalam hatiku, sudah tidak ada ruang lagi untuknya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah penuh dengan cinta yang lebih penting. Cinta untuk Salma, dan untuk diriku sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak malam terakhir aku meninggalkan rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku selamanya. Salma kini tumbuh jadi balita kecil yang ceria. Matanya bulat seperti mata Dimas, tapi penuh cahaya yang berbeda. Setiap pagi, dia membangunkanku dengan senyuman yang mampu menghapus semua luka lama. Rumah kakakku masih menjadi tempat kami bernaung, meski kini aku sudah menyewa 1 kamar tambahan di sebelah yang kugunakan sebagai ruang kerja. Bisnisku terus berkembang. Aku tidak hanya menjual mukena dan hampers, tapi juga membuka kelas daring untuk para ibu muda yang ingin memulai usaha rumahan. Aku sering diundang jadi pembicara komunitas. Orang-orang mulai mengenalku bukan sebagai mantan istri dari seorang pengkhianat, tapi sebagai Alia, ibu tunggal yang bangkit dari luka dan memilih berdiri dengan kepala tegak. Hari itu, aku sedang menyiapkan materi live untuk kelas online ketika notifikasi email masuk ke layar laptop. Pengirimnya, Dimas. Seketika dadaku mengencang. Sudah lama aku tidak melihat namanya dimanapun. Isinya singkat. Alia, aku tahu aku tak pantas menulis ini. Tapi izinkan aku melihat Salma. Aku hanya ingin minta maaf. Aku siap jika kamu menolaknya, tapi aku ingin memperbaiki diri. Aku menatap layar lama. Tidak ada emosi meledak. Tidak ada amarah. Tidak ada haru. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang tenang. Aku memandang ke arah Salma yang sedang bermain dengan boneka kucing dari kain flanel. Apakah aku membalasnya? Ya, akhirnya aku membalas. Tapi bukan untuk membuka pintu masa lalu. Aku menulis pelan, penuh kesadaran. Terima kasih sudah menghubungi. Salma tumbuh baik dan sehat. Tapi kehadiranmu tidak lagi kami butuhkan. Jika kau ingin berubah, ubahlah untuk hidupmu sendiri. Karena kami, sudah cukup dengan cinta yang kami miliki di sini. Setelah kutekan tombol kirim, aku menghela napas panjang. Bukan napas lega karena berhasil menolak, tapi napas kemenangan. Napas bahwa aku, yang dulu takut, yang dulu merasa tak berharga, kini bisa berbicara dengan tenang. Aku sadar, kekuatan tidak datang dari melupakan luka, tapi dari berdamai dengannya. Aku tidak ingin Salma tumbuh dalam bayang-bayang kisah sedih ibunya. Maka aku menulis kisah kami, kisah kecil tentang keberanian seorang ibu bertahan sendirian. Aku mengubah catatan harianku jadi naskah pendek, lalu kuposting di blog pribadi. Ternyata, banyak yang membaca. Banyak yang merasa relate. Banyak yang diam-diam mengaku sedang berada di titik yang sama. Dari sana, aku tahu, kisahku bukan kisahku sendiri. Ini adalah kisah banyak perempuan yang memilih bertahan bukan karena tak punya pilihan, tapi karena mereka percaya, yang tersisa dari kehancuran bisa dibangun jadi rumah baru. Kini, setiap malam sebelum tidur, aku dan Salma punya ritual kecil. Aku akan membacakannya cerita dongeng sebelum tidur, kisah-kisah tentang putri yang bukan hanya menunggu pangeran, tapi yang menyelamatkan dirinya sendiri. Mama, nanti aku juga mau jadi pahlawan kayak Putri Lintang, katanya suatu malam. Aku tertawa kecil, mengusap kepalanya, dan berkata, kamu sudah jadi pahlawan mama sejak kamu lahir, nak. Di dalam hati,
Aku tahu, cinta tak pernah salah memilih tempat tinggal. Ia hanya butuh ruang yang bersih dari keraguan dan ketakutan. Dan di rumah ini, cinta itu tumbuh. Dalam bentuk tawa kecil seorang anak dan pelukan hangat seorang ibu yang tak lagi menyisakan ruang untuk dendam. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena aku melupakan, tapi karena apa yang ada di depan jauh lebih berharga untuk kuperjuangkan. Dan malam itu, setelah Salma tidur, aku berdiri di jendela. Angin semilir membawa suara motor dari kejauhan, aroma tanah yang baru disiram hujan, dan bayangan samar masa lalu yang kini tak lagi menyakitkan. Aku menatap langit yang mulai gelap, lalu memeluk diriku sendiri. Terima kasih, Alia, ucapku pelan. Kamu bertahan. Kamu sembuh. Kamu menang. Dalam diam itu, aku sadar, aku tak butuh pengakuan dari siapapun. Cukuplah aku tahu bahwa aku telah menjadi ibu terbaik untuk anakku, dan perempuan yang akhirnya kembali mencintai dirinya sendiri. Dengan ini, kisah Alia dan Salma resmi ditutup dengan penuh kekuatan dan inspirasi. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, tulis di komentar, aku pilih bangkit atau tag temanmu yang harus dengar ini. Karena kadang, yang paling menyakitkan justru membuka jalan menuju versi terbaik dari diri kita.